Oke, semuanya balik lagi di video tentang tutorial. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan satu buah tutorial yang memang sangat berguna bagi seorang pengajar atau guru, dosen, ataupun pengajar lainnya, yaitu tentang bagaimana cara membuat soal ujian secara otomatis dengan menggunakan ChatGPT dan juga Google Form. Di sini saya menyatakan cukup 10 menit kita sudah bisa membuat soalnya. Jadi kondisinya seperti ini. Ketika kita membuat soal, apakah itu untuk peserta didik kita, untuk misalkan tingkatan SD, SMP, SMA, atau mahasiswa, sering misalkan kita direpotkan dengan kita harus membuat soal itu, kita mengetik satu persatu, baca materi, kemudian ketik satu persatu. Setelah kita ketik dengan Microsoft Word, kemudian kita bawa ke Google Form, kemudian kita ketik ulang lagi. Jadi dengan itu adalah model lama. Model baru sekarang, kita tidak perlu direpotkan dengan hal tersebut. Caranya, mudahnya bagaimana? Kita akan pelajari sama-sama bagaimana membuat soal ujian secara otomatis dari materi yang sudah kita siapkan, kemudian dari soal yang sudah kita buatkan, akan kita upload ke Google Form, dan di Google Form kita tidak perlu mengetik lagi, cukup soalnya akan otomatis terbuat tanpa kita harus mengetik satu persatu lagi. Jadi itu, dan ini mungkin bisa bermanfaat bagi seorang guru, dosen, ataupun yang lainnya ketika dihadapkan kepada mau membuat ujian untuk siswa didik atau peserta didiknya. Bagaimana caranya? Ayo kita mulai sama-sama. Bahan yang akan kita siapkan di sini yang pertama adalah kita akan belajar yang pertama membuat soal ujian dengan menggunakan ChatGPT. Itu yang pertama dulu. Dan ini adalah versi gratisnya atau versi tidak berbayar ya. Saya menggunakan akun ChatGPT yang free atau yang gratis. Langsung saja kita akan mulai. Pertama adalah siapkan dulu file soal materinya. Misalkan saya buka materi. Di sini misalkan saya contohkan, saya sudah siapkan bahan materi dengan misalkan soalnya adalah tentang materi dasar JavaScript yang ini ya. Nih, saya ngambil tentang akan saya buatkan soal tentang apa itu JavaScript dan lain sebagainya. Kebetulan materinya tentang ini. Nanti silakan Bapak Ibu menyesuaikan dengan soal materi apa yang akan dibuatkan soalnya. Oke, langsung. Setelah soal ini dapat, ini format versi PDF. Kalau kita buka, saya buka ini materinya tentang misalkan di modul 4 JavaScript DOM semuanya udah lengkap. Ini materi yang saya buatkan dan ini sudah siap materinya. Jadi ini materi yang saya ajarkan atau yang kita ajarkan, kita kasihkan ke siswa didik kita. Ya, anggap saja ini materinya udah lengkap semuanya. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu menyesuaikan materi apa yang akan diberikan soalnya. Baik, itu yang pertama. Setelah materinya siap, sekarang langkah kita adalah langkah kedua, kita akan meminta bantu kepada ChatGPT untuk membuatkan soal terhadap materi ini. Nanti jumlah soalnya kita atur. Misalnya kita atur jumlah soalnya pilihan ganda ada 10 buah, kemudian soal essay itu ada 5 buah atau 10 buah. Kita sesuaikan saja. Oke, caranya. Buka ChatGPT. Kita buka, kemudian silahkan login dulu. Oke, ini saya reload dulu. Verified, human. Kita login lagi, ChatGPT. Kita login. Verify lagi. Oke, ini kayaknya kebetulan ada error. Oke, kita login pakai Gmail. Oke, kita login lagi. Waduh. Oke, kita login lagi. Misalkan saya beri nama adalah Ridwan. Birthday misalkan adalah 24. Oke. Continue.
Tadi kejadiannya kalau kita belum login ChatGPT ya. Kalau misalkan sudah login ChatGPT ya tidak ada masalah. Nah, sekarang kita tuliskan prompt ini. Perhatikan, saya tuliskan promptnya. Nanti bisa di copy paste saja di deskripsi video yang saya sediakan. Pertama adalah kita ketikkan ini. Kita mau ChatGPT, saya yakin jika kamu adalah seorang pembuat soal dari file PDF. Oke, pembuat soal dari file PDF. Kemudian ini artinya kita meyakinkan, kita tahu bahwa yakinkan si ChatGPT ya, bahwasanya kita yakin ke dia bahwa dia adalah seorang pembuat soal yang sumbernya dari file PDF. Itu. Kemudian kita ketikkan ini. Saya seorang tenaga pengajar di sekolah apa misalkan, di sekolah yang sedang ingin membuat ujian kepada peserta didik. Nah, kemudian kita ini kan, tolong bantu atau gini, kita gini, apakah kamu mau bantu saya untuk membuat soal dari bahan materi, atau kita ini kan soal ujian dari bahan materi yang telah saya siapkan. Nah, ini kita bertanya. Jadi ChatGPT itu ini caranya adalah kita pertama adalah kita yakinkan dulu bahwa dia itu pintar dalam membuat soal. Kemudian kita kenalkan siapa kita ke dia. Misalkan saya katakan di sini saya seorang tenaga pengajar di sekolah. Jadi dia akan mengenali kita. Kemudian baru kita fokus kepada pertanyaan intinya. Kita tanya ke dia apakah dia mau bantu untuk membuat soal ujian dari bahan materi yang telah saya siapkan. Oke, kita langsung enter. Dia langsung akan menjawab. Artinya tentu saja dia akan membantu kita, silakan unggah file PDF. Artinya ketika kita tanya seperti ini, berarti jika ini dia jawab, berarti kita yakin bahwasanya dia bisa buat soal ujian kita. Nah, sekarang dia akan tunjukkan ini. Kita harus memberitahukan dia soalnya, jenjang pendidikan, mata pelajaran, jumlah soal yang diinginkan, jenis soal, dan disertakan kunci jawaban. Nah, ini kan dia udah bantu kita. Sekarang langkah berikutnya, kita klik di sini, upload file PDF materi kita. Kemudian saya pilih misalkan yang tadi, file yang tadi saya buka ini, kemudian saya buka yang JavaScript tadi ya. Ini materi dasar JavaScript. Kemudian saya open. Nah, ini kita sudah upload bahan materi untuk dijadikan soal oleh si ChatGPT. Sekarang kita tuliskan ini. Baru kita perintahkan dia. Kita perintahkan dia dengan seperti ini. Oke. Tolong buatkan soal dari file PDF yang saya lampirkan. Kemudian gini kan artinya kita udah kasih tahu dia bahwa ini soal PDF-nya, file PDF-nya. Oke, kemudian kita kasih tahu dia lagi jenjang pendidikan, kita kasih tahu di sini misalkan SMP. Kemudian kita koma. Kemudian mata pelajarannya kita tulis di sini. Mata pelajaran adalah misalkan, saya tuliskan misalkan adalah pengantar teknologi informasi, koma. Kemudian dia tanya lagi jumlah soal yang diinginkan. Sekarang kita tuliskan jumlah soal. Misalkan kita tuliskan 20. Udah, kita koma lagi. Jenis soal. Nah, ini kan ada dipilih nih, pilihan ganda, uraian, isian singkat atau campuran. Kita tuliskan di sini jenis soal. Kita taruh kayak gini misalkan. 15 pilihan ganda dan 5 isian soal isian. 15 gini aja. 15 soal pilihan ganda dan 5 soal isian singkat. Nah, atau uraian silahkan disesuaikan. Kemudian kita tuliskan ini, apakah perlu disertakan kunci jawaban dan ini sertakan juga
kunci jawaban untuk soal pilihan ganda. Oke, dah. Kemudian kita kasih gini kan, pastikan soal yang dibuat sudah memenuhi materi ajar dari halaman 1 sampai terakhir dari file PDF. Oke, udah. Sekarang cukup ini seperti ini saja promnya. Cukup ini saja. Nanti silahkan disesuaikan kalau mau dibuatkan dengan yang lainnya. Kemudian kita enter saja. Dan dia akan membaca dokumen. Itu sudah langsung dibuatkan. Nah, ini sekarang kita lihat di sini. Berikut adalah 20 soal ujian SMP. Terlimitasi pada fokus JavaScript, bla 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 bla. Ganda dan 5 yang singkat. Ini udah ada soalnya. Apa itu JavaScript? Apa perbedaannya? Udah ada kunci jawabannya juga. Udah ada kunci jawaban dan dia sudah membuatkan 15 soal yang berisi pilihan ganda. Kemudian 5 soal dengan isian singkat. Sebutkan 2 keyword, dia ada langsung di sini tuliskan jawaban, ini dia. Nah, simple sekali. Nah, sampai di sini berarti soalnya udah jadi. Soalnya udah jadi. Nah, soalnya udah jadi ini. Sekarang langkah berikutnya apa? Kita copy soal ini. Soal ini kita copy. Kita copy. Ini soal copy. Kita copy. Kemudian pastekan di Microsoft Word. Pastekan di Microsoft Word. Langsung saja. Oke, sudah. Kemudian di sini apabila di sini sudah misalkan sudah ada soalnya, kita editing sedikit. Kita editingnya bagaimana? Kita ngeditnya kayak gini. Ini kita enter, editing. Kunci jawabannya kita hapus. Udah. Ini kita ngedit. Oke, saya ngedit biar rapi ini ya. Ini saya edit. Oke. Udah, ini saya edit. Oke. Semuanya kita edit. Udah edit sedikit. Nanti sambil ngedit ini silahkan dicek soalnya. Apakah betul soal itu dan kunci jawabannya? Kalau misalkan ada yang salah ya diperbaiki saja. Oke, ini saya ngedit lagi. Udah. Saya ngedit. Pastikan semuanya teredit secara ini. Hapus saja yang ini. Enter. Udah. Saya edit lagi. Sebenarnya kalau kita punya akun ChatGPT yang pro, hal ini tidak perlu dilakukan karena kita bisa meminta dia untuk mengekspor soalnya ke format PDF. Itu bisa sebenarnya. Tapi ini kita karena pakai yang free, kita harus manual seperti ini saja. Oke, ini hapus saja. Dah, ini jawaban hapus. Oke, jawaban hapus. Jawaban hapus. Ini jawaban hapus. Udah. Nah, apabila sudah, ini misalkan 20 soal sudah jadi. Udah jadi, dan ini soal, dan itu udah ada jawaban-jawabannya. Nah kan? Sekarang kita simpan. Save as. Silahkan misalkan saya simpan di download. Di sini soal, saya beri nama soal JavaScript. Save. Nah, sekarang apabila sudah, berarti tahap di sini pembuatan soal dengan menggunakan ChatGPT selesai. Sudah selesai kita. Nah, nanti sekarang langkah berikutnya apa? Soal yang sudah kita buatkan ini, yang sudah ada ini, nanti dicek lagi apakah misalkan kunci jawabannya sudah benar atau bukan, itu nanti dicek aja lagi. Nah, ini kan memudahkan, artinya kita tidak perlu membuat soal, baca materi satu persatu, buat soal lagi, itu ribet sekali, gunakan AI. Nah, sekarang setelah soal ini jadi, baru sekarang kita bawa ke Google Form untuk dibuatkan soalnya secara otomatis. Ini caranya. Pertama, seperti biasa, kita buka dulu Google Drive kita.
Kemudian seperti biasa untuk tertatanya dokumen kita, misalkan kita buat di sini folder baru. Oh sorry, saya salah klik. Folder baru, new folder. Kita beri nama misalkan soal ujian. Create. Baru di sini kita upload soal tadi. File upload, pilih soal tadi yang ini. Oke. Sampai terupload semuanya dan ini soalnya. Kemudian langkah berikutnya yang perlu diperhatikan di sini adalah kita ubah format daripada Microsoft Word ke Google Docs. Caranya buka, open saja soal tadi. Nah, kemudian ini soalnya kita buka dengan menggunakan Google Form. Kalau tadi kan Google Docs, Microsoft Word. Ini adalah Google Form. Google Docs. Nah, sekarang kita ubah. Ini kalau kita lihat, dia soalnya masih tipe Docs. Ini berarti Microsoft Word. Kita ubah menjadi Google Docs terlebih dahulu. Caranya gimana? Caranya, klik File, Save as Google Docs. Ini dia. Ini. Klik. Udah jadi. Ini udah jadi. Artinya ini sekarang sudah versi Google Doc, bukan lagi Microsoft Word. Nah, sampai di sini selesai. Sekarang kalau kita lihat di sini kalau kita reload, sudah ada soal yang ini yang Google Docs, ini yang Microsoft Word. Sekarang kita hapus saja, nggak masalah lagi. Ini kita hapus. Yang Microsoft Word, hapus saja. Del. Tinggal yang Google Docs-nya. Dah, sampai di sini selesai. Ekspor dari Microsoft Word ke Google Docs. Berikutnya, kita buat Google Form-nya. Google Form. Mulai blank form. Klik aja. Klik. Oke, ini tampilan Google Form-nya. Kita beri nama, misalkan soalnya adalah soal ujian pengantar tik, misal ya. Oke, silakan nanti form description, bla bla bla. Silakan, misalkan berikan jawaban yang dianggap benar. Nah, kemudian di sini seperti biasa kita perlu meminta siswa atau siswa didik kita untuk mengetikkan nama dan NISN. Misalkan kita tulis di sini NISN. Kita beri di sini dia required artinya wajib. Kemudian di sini kita berikan deskripsi ketikkan NISN siswa. Oke, di sini kita short answer, jawaban ini. Kemudian di sini nama lengkap. Nama lengkap siswa. Oke, dan ini short answer. Kemudian ini kita wajib. Berikutnya kita pilih add question. Misalkan adalah pilih kelas. Pilih kelas. Misalkan ini kita pilihnya drop down. Drop down ya. Nah, di sini misalkan kita pilih adalah kelas 1. Ini contoh saja. Kelas 2, ini kelas 3 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini kita pilih wajib, tidak boleh. Nah, sekarang berikutnya di bawah di sini adalah soal. Kita buatkan bagian ini saja biar mudah. Add section ini. Add section, udah. Kita pilih dari sini. Nah, di sini kita tuliskan, misalkan adalah di sini kita tuliskan dia misalkan adalah jawablah soal pilihan ganda dan esai berikut. Oke, dah. Baru kemudian di bawahnya muncul soal. Muncul soalnya. Nah, soal di bawah inilah yang kita import dari yang ini tadi. Yang soal dari JavaScript tadi yang udah kita buat. Tanpa perlu kita ngetik satu-satu lagi. Nah, ini caranya. Caranya gimana? Kita perlu menginstal salah satu add-on yang di dalam Google Form namanya adalah Form Builder. Caranya gimana? Caranya kayak gini. Pilih ini, kemudian klik Get Add-on. Ini dia. Saya ulangi, pilih angka 3 titik di sini, pilih Get Add-on. Klik saja. Akan muncul yang bentuknya seperti ini. Di pencarian, ketik saja kata kuncinya adalah Form Builder. Ini dia, Form Builder. Klik saja Form Builder.
Kemudian akan muncul di sini, pilih yang nomor 1, yang ini. Klik, dan tinggal klik install. Ketika install, pastikan Bapak Ibu semuanya sudah login di akun Gmail masing-masing, biar tidak login kedua kali. Kemudian tinggal klik install. Kemudian dia akan minta verifikasi. Pilih akun kita, email ini, kita klik saja. Kemudian klik lanjut. Di sini scroll ke bawah, allow aja. Tunggu sebentar, proses instalasi sedang berlangsung. Nah, jika sudah done, ini sudah berhasil diinstal ke dalam akun kita atau ke dalam browser kita. Kita close. Nah, sekarang ini cara untuk melakukan import soal secara otomatis dari Google Doc yang telah kita buatkan tadi. Caranya, ini di sini akan muncul icon add-on, klik saja, pilih form builder. Kebetulan saya sudah ada add-on yang lainnya. Kalau misalkan Bapak Ibu masih ada cuma satu, pastinya munculnya cuma satu. Nah, klik aja form builder. Klik, kemudian pilih start. Tunggu sebentar, akan muncul form di samping yang bentuknya seperti ini. Seperti ini. Nah, tunggu sebentar, dan disinilah kita akan mengimport soal tadi. Caranya gimana? Pilihan di sini ada beberapa pilihan sebenarnya. Ada yang format Google Sheet, Google Form, Google Doc, Google Slide, ataupun misalkan dari drive-nya langsung. Kita pilih di sini Google Docs saja. Klik Google Docs. Kemudian tinggal kita pilih Google Docs yang kita buatkan tadi. Nah, ini langsung tuh. Soal JavaScript. Inilah yang kita pilih tadi, yang kita buatkan ini tadi. Namanya ini. Tinggal klik saja soal JavaScript, pilih select. Nah, dan tunggu sebentar, dia akan mengecek soalnya. Nah, di sini sudah muncul tuh. Sudah muncul tuh soalnya. Ada muncul di sini soalnya jumlahnya 22 buah. Ini nanti kita bisa ngedit nih. Ketika ada misalkan kita cek di sini, misalkan soal dari ini adalah tipenya multiple choice, itu pilihan ganda, sudah benar. Misalkan ini adalah short answer. Short answer berarti adalah isian singkat, sudah benar. Kemudian ini multiple choice, sudah benar. Jika mau diganti, misalkan ini adalah kita kan tadi ini mau ganti menjadi apa nanti, itu bisa diganti, bisa diedit. Tapi kalau kita misalkan kita ini bisa ngeditnya kayak gini, misalkan ini soal short answer, kita coba klik dulu. Ini misalkan short answer, berarti udah benar. Kalau mau diganti yang lain, tinggal pilih ke multiple choice, tinggal disesuaikan aja. Saya anggap karena kita sini sudah benar, 5 soal isian singkat, 15 multiple choice, jadi sudah benar semuanya. Sekarang kita tinggal import now. Atau kalau mau dilihat dulu boleh, preview, silahkan lihat dulu. Oke, kalau sudah tinggal klik ini saja, import now. Dan biarkan dia bekerja. Tunggu sebentar, beberapa saat. Nah, udah jadi itu soalnya. Ini dia soalnya. Udah jadi itu. Udah jadi. Udah. Selesai. Nah, ini udah jadi itu soalnya. Udah langsung dimunculkan. Ini soal apa itu JavaScript. Ini multiple choice. Ini multiple choice. Ini isian singkat, isian singkat, isian singkat. Nah, kemudian nanti kalau mau diedit lagi boleh. Misalkan ada soal yang agak rancu ya. Boleh. Misalkan kayak gini. Ini kan rancu nih. Tinggal diedit saja. Hapus. Del. Nggak jadi. Ini soal misalkan nggak jadi, hapus. Nah, yang jadinya misalkan ini nggak jadi, hapus. Dicek lagi satu-satu, apakah misalkan udah benar atau tidak soal yang diberikan. Ini pilihan ganda semuanya benar ya. Ini kalau misalkan mau diedit lagi, misalkan ini mau diedit soal pilihan ganda, apa itu JavaScript. Udah. Ini kalau misalkan mau dihapus nggak jadi, udah. Ini nggak jadi, hapus saja. Nah, ini kan apa output dari kode berikut. Ini misalkan mau ini kan short answer, udah. Nah, sekarang jika sudah ini soal-soalnya udah jadi semuanya, dicek lagi satu persatu, bener nggak yang dia buatkan tadi itu semuanya. Nah, apabila misalkan sudah jadi, sekarang kita berikan nilai.
Misalkan untuk soal pilihan ganda, kita tentukan sekarang kunci jawabannya apa, poinnya berapa. Caranya bagaimana? Kita klik di sini, misalkan soal yang pertama. Kunci jawabannya adalah klik answers key atau istilahnya kunci jawaban. Pilih misalkan ini kunci jawabannya adalah misalkan ini. Dan poinnya berapa? Misalkan kita ketikkan 10. Apabila dia benar jawab. Apabila sudah, done. Berarti ini soalnya 10 poin. Yang kedua juga sama. Kalau nanti tinggal dipilih aja. Pilih kunci jawaban. Misalkan ini jawabannya yang ini. Poinnya misalkan adalah 10. Kemudian klik done. Nah, sekarang di sini juga sama. Dan semua soalnya silahkan diberikan kunci jawabannya. Sedangkan yang soal isian itu tidak perlu ini kan. Kalau kita berikan answer, ini kan outputnya ini ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, down aja. Ini juga istilahnya kalau opsi saja mau diberikan kunci jawaban atau tidak. Nah ini dan pastikan di sini saya pilih lagi answer key. Ini misalkan kunci jawabannya ini soalnya adalah 10. Nah, sekarang ini kalau add answer feedback, kalau kita mau berikan artinya apabila dia benar menjawab salah menjawab soal, kita berikan keterangan ini. Jawaban salah. Ini opsional, mau diberikan atau tidak. Correct, misalkan jawaban benar. Apabila dia kayak gini, kita save. Nah, ini artinya kalau dia nanti menjawab benar akan muncul keterangan jawaban benar. Apabila dia menjawab salah akan muncul keterangan jawaban salah. Down aja. Nah nanti semuanya silahkan disesuaikan di bawah. Sampai ke bawah disesuaikan saja. Nah, apabila sudah dianggap benar, sudah disetting dengan benar, sekarang ini akan muncul total poinnya berapa, ini total poinnya berapa. Terakhir, kita di sini disetting, ini sudah jadi kuis. Kemudian di sini kalau mau disetting lagi silahkan saja. Apakah misalkan kita mau menampilkan jawaban setelah dia mensubmit atau tidak. Ini pilihannya seperti ini saja, opsional saja. Nah, silahkan disesuaikan. Nah, apabila sudah selesai, baru kita klik publish. Klik publish ini, kemudian kita pilih publish ini. Ini anyone with the link ya. Kita pilih siapapun bisa melihat soal ini. Kita klik publish. Dan berikutnya kita bagikan linknya. Kita berikan linknya. Ini link. Klik copy link. Shorten URL. Ini link URL-nya. Kalau mau dipersingkat linknya pakai aja s.id. Caranya copy. Buka s.id. Ini shorter link. Shorter linknya, klik login. Oke. Lanjut dengan menggunakan Google. Oke, kemudian kita tinggal pilih di sini. Short new link. Shorter link. Dah, link yang tadi kita kopikan di sini. Ini link yang soal yang kita dapatkan di sini tadi. Yang kita dapatkan di sini tadi ya. Ini copy, pastekan di sini. Udah. Kemudian di sini detail soal ujian TIK. Udah. Kemudian kita tinggal klik shorten it. Apabila ada seperti ini, silakan verifikasi saja. Nah, ini linknya. Ini linknya. Kalau diedit, sekarang kita ngedit. Kita jadikan misalkan dia adalah soal TIK SD. Nah, nih kalau misalkan kita save. Udah jadi. Nah, link ini nanti tinggal kita kopikan. Ini kita tinggal share. Apakah kita mau pakai QR code atau kopikan linknya. Nah, sekarang kita bagikan ke siswa. New tab. Misalkan kita ini kan bagikan. Copy linknya. Soal SID, soal TIK SD. Tinggal enter. Dan siswa sudah selesai. Langsung menjawab. Dia tinggal klik nama. Misalkan NISN. Misalkan 123 sekian-sekian. Nama Andi. Pilih kelas 1 berikutnya. Dia klik berikutnya, udah dia langsung menjawab soalnya. Tinggal dipilih apa soal ini dia. Ini, kemudian ini ya tinggal dipilih-pilih saja. Ini siswa, ini di siswa. Ini misalkan siswa. Ini jawaban tinggal diketik. Ini tinggal diketik. Dan ini udah jadi. Udah, nanti ketika dikirimkan jawaban,
Misalkan saya kirimkan jawabannya, ini saya contoh, saya ketik ini pilih-pilih saja jawabannya. Ada, dia submit, kirim. Oke, jawaban telah direkam dan kita bisa melihat hasilnya di sini. Respon. Kita klik lihat di sini. Ini soal yang dijawab tadi. Got it. Dan ini adalah hasil yang dijawab oleh siswa atas nama si Andi. Ini dia hasilnya. Nah, ini dia soal hasilnya. Nah, itu dia soalnya. Nah, ini ya hasilnya soalnya. Oke, cukup. Dan poinnya dia udah dapat. Dia hanya bisa menjawab satu soal benar. Oke, cukup sekian. Nah, sampai di sini berarti sudah selesai. Nah, nanti kalau di bagian setting mau misalkan melihat, kalau tadi kan siswanya dia tidak bisa melihat berapa jumlah poin soal yang benar untuk dia. Nah, kalau mau diberikan nilai di sini, cukup diubah di setting di sini ini image after its submission. Artinya berikan total jumlah poin yang didapatkan setelah dia mensubmit soalnya. Tinggal diubah aja ke sini. Nah, kalau di luar sini nanti dia akan melihat berapa soal jumlah nilai untuk dia sendiri. Oke, cukup. Itu saja cara membuat materi tentang bagaimana membuat soal ujian otomatis dengan ChatGPT dan Google Form hanya cukup 10 menit saja. Jadi kita lama tadi karena kita mengoreksi sedikit demi sedikit. Baik. Cukup sekian materinya, semoga bermanfaat dan bisa digunakan oleh seluruh tenaga pengajar, baik itu guru, dosen, ataupun pengajar-pengajar yang lainnya ketika membuat soal secara otomatis tanpa ribet, tanpa perlu waktu yang lama, hanya dengan menggunakan ChatGPT dan Google Form saja. Terima kasih, semoga bisa membantu dan kita bisa bersharing-sharing ilmu untuk materi-materi yang lainnya, khususnya dalam peningkatan digital skill atau skill digital bagi tenaga pengajar di seluruh sekolah di Indonesia ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.